ketika apapun tuh harus tepat waktu, harus terencana dengan baik. Pokoknya dari awal tuh udah ditarget, udah memiliki tujuan. Pokoknya saya harus lulus tepat waktu dan saya tidak boleh nganggur setelah itu. Bahkan setelah wisuda saya nggak boleh nganggur sama sekali. Jadi bagaimana caranya ketika saya akan mendekati sidang ya, itu saya udah mulai cari-cari kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Star, Radio Inspiratif Mahasiswa. Halo sobat Star dimanapun berada, kembali lagi nih bersama aku Tiai Dan aku Amel tentunya di acara Star Podcast. Untuk sobat Star dimanapun berada yang belum follow Instagram dan TikToknya Radio Star, jangan lupa ya di follow, yaitu di @radiostar_winsaizu dan YouTube-nya Radio Star Official tentunya. Ya, hari ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Betul sekali. Sobat Star penasaran gak nih sama siapa narasumbernya? Oke, kita langsung sapa narasumber kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang Bu Ivi. Iya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Ibu Iif nih, sebelum masuk ke segmen selanjutnya, alangkah baiknya itu perkenalan terlebih dahulu ya Bu. Katanya kalau ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Ya betul. Mbak. Perkenalkan, saya Iif Alfiatul Karoma. Asal saya dari Salem Brebes. Jadi sebenarnya saya nggak bisa Jawa sih walaupun dari Brebes, karena memang Salem itu lebih dominannya itu adalah Sunda. Kemudian saya lulusan S1 itu dari STKIP Muhammadiyah. Lulus tahun 2016, saya ngambil keguruan teknik teknologi informasi dan komunikasi, lebih ke IT, jadi guru IT. Iya, media. Terus kemudian saya tuh di semester 6-7 itu udah berpikir nih, sebelum lulus itu, setelah wisuda saya harus tahu nih, saya harus kerja atau melanjutkan. Nah, saat itu saya memutuskan untuk melanjutkan, saya ingin jadi dosen. Kemudian saya melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya S2 di Universitas Ahmad Dahlan. Saya ambil informatika, masih satu rumus satu arah. Kemudian alhamdulillah saya lulus tepat waktu di tahun 2019, karena kalau saya itu ketika apapun tuh harus tepat waktu, harus terencana dengan baik. Pokoknya dari awal tuh udah ditarget, udah memiliki tujuan. Pokoknya saya harus lulus tepat waktu dan saya tidak boleh nganggur setelah itu. Bahkan setelah wisuda saya nggak boleh nganggur sama sekali. Jadi bagaimana caranya ketika saya akan mendekati sidang ya, itu saya udah mulai cari-cari kira-kira kerja. Ibu ini pas ketika jadi mahasiswa itu tertarget ya Bu, jadi habis ini kita mau kemana, jadi jangan kayak mikir nanti aja lah, besok lah, jangan kayak gitu ya Bu ya. Iya betul, kata dicontoh loh ya Sobat Star. Harus direncanakan, harus mempunyai tujuan ya. Dan dosen itu juga hari ini ya sejak jadi dosen di tahun 2019, jadi pas saya yudisium langsung udah mulai jadi dosen, dan dosen ini merupakan cita-cita yang menjadi passion saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak meninggalkan ngajar dan segala macam, ini kayak ada suatu hal yang kurang atau merasa berdosa sih kalau nggak ngajar. Berdosa ya Bu? Iya betul. Iya. Kalau misalnya udah passionnya kayak ngerasa tidak terbebani kan kerjaan tersebut. Kalau untuk di UIN itu mulai kapan? Kalau di UIN itu mulai akhir 2021. Ya udah lama juga ya. Dan iya 1 tahun lebih saya di sini. Kalau mulai jadi dosennya itu dari mulai 2019.
Kalau untuk hobi atau suka nongkrong di mana gitu, barangkali kita sama gitu tempat nongkrongnya ya. Ya hobi, hobi staycation, ya sama kita. Iya. Usia berapa? 19. 19 ya. Iya. Lahiran 2003. Iya. 2003 ya. Kalau saya 95 ya masih ya seperti ini lah ya. Masih satu zaman sekarang Iya, ya. generasi. Staycation lah, apa namanya? Kemudian aerobik biasanya saya itu adalah merupakan bagian hobi saya. Jadi kalau misalkan untuk refreshing ya udah aerobik. Kalau staycation, traveling kayak gitu kan mengeluarkan biaya banyak ya. Iya, Kalau misalkan betul. nggak ada uang dan segala macamnya bisa dengan cara yang lain ya. Karena banyak sih hobi saya tuh aerobik. Kemudian sosial media juga merupakan ya hobi juga ya. Atau merefleksikan diri ya, atau menstabilkan diri Betul. gitu. Saat ini sih Ibu jabatannya di kampus ini apa? Bisa. Dosen. Di bagian apa gitu, di fakultas mana gitu kan, barangkali semester kan kayaknya belum lihat nih Bu Iif gitu. Si Bukit itu. Iya, betul. Yang mana sih? Kalau saya di Fakultas Dakwah, kemudian berhome base sementara itu di KPI. Sebetulnya kan saya memang diperlukan di sini itu adalah untuk informatika, karena itu kan baru pengalihan ya dari UN dan harus intinya ada program-program studi yang umum yang harus ada seperti yang diselenggarakan, salah satunya informatika, arsitektur dan beberapa program studi yang lainnya. Nah, jadi untuk sementara ini saya home base dulu ditaruh dulu di KPI. Ya. Sampai nanti si prodi informatika ini dapat keseluruhan. Ini kan alhamdulillah nih tahun ini tuh udah perizinannya udah turun informatika. Cuma karena memang belum menerima mahasiswa baru ya baru tahun ini, nah, baru mungkin nanti kita bisa kalau di informatika tapi masih di bawah Fakultas Dakwah. Nantinya sih akan tumbuh di Fakultas Sains sih. Ya mungkin di pertemuan itu adalah di Purbalingga. Oh, apakah kita akan LDR dengan Bu Iif? Sedih banget ya. Iya, sedih Saya juga banget. sama sedih banget. Biasanya kan lebih banyak ngajar di KPI Iya. ya. Lebih banyak malah dengan mahasiswa KPI luar biasa. Iya, insya Allah merasa tersungging ya. Oke. Ngomong-ngomong soal Bu Iif ini terkenal sangat fashionable, terus juga cantik. Pernah nggak sih Bu ada pengalaman tuh ada yang godain gitu mahasiswa atau kalau dikira itu mahasiswi gitu loh Bu? Kalau yang godain mahasiswa, selama ini sih ada sih Belum ya. ada. Kalau ada. Oh. Makanya emang ada ya? Ya barangkali Ibu Iif cantik, Iya, Masya Allah, Masya Allah. Mana Ibu Ya, cantik? Itu cantik. dari mahasiswi ya, dari Iya. mahasiswa perempuan. Biasanya kan, halo Bu, Bu cantik banget ya gitu kan. Atau misalnya ya biasa lah, gitu Iya. kan. Ya biasanya itu dari perempuan biasanya. Ya mungkin kalau laki-laki juga kan dia nggak mungkin berani juga Ya, kan. mungkin ya. Kan kita Kalau umum. jenis juga Iya, ya. betul. Ya kalau saya sih ya karena memang basicnya saya di informatika, kalau di KPI kan lebih banyak perempuannya, Iya. dominan perempuan. Kalau di informatika itu dominannya itu laki-laki. Laki-laki. Dia semuanya udah laki-laki, jadi udah kayak biasa aja udah. Kalau misalnya ada yang godain kayak gimana ya udah namanya laki-laki ya nggak sih? Jangan terpancing sama omongan Iya. buayanya gitu ya Bu ya pastinya. Karena emang saya juga kebanyakan dominan teman itu adalah laki-laki. Sudah terbiasa gitu ya Bu ya. Udah terbiasa. Iya, karena di informatika kan untuk jarang ya. Satu juga, atau mungkin bahkan satu kelas aja kemarin kayak dua itu 2 orang, ada yang 1 orang. Gitu. Jadi udah mainnya itu sama laki-laki. Sudah tidak terpancing dengan Iya. omongannya gitu ya Bu ya. Baik Bu, kemarin tuh sempat viral ya Bu bahwa Ibu tuh masuk di FYP TikTok loh Bu. Iya. Yang mana sampai sih? video pokoknya ada lah Bu. Iya. Sampai viral banget ya Bu. Nah boleh nggak sih Bu spill di TikToknya barangkali nanti superstar semua Iya. mau follow gitu. Sebetulnya mungkin kayaknya kalau untuk TikTok, Instagram seperti itu kan memang algoritmanya ya gampang.
cepet ya. Iya, betul, cepat sekali. Iya, cepet sekali. Booming. Gitu, booming. Iya. Apalagi kalau Anda nyimpen nomor saya, Iya, ya nanti iya, ada. iya. Kalau saya berteman dengan Anda, akan direkomendasikan lagi, ya kan seperti itu ya. Iya. Jadi sangat cepat. Kalau untuk ini kayaknya kalian juga udah tahu ya, sama ya. Iya. Sebenarnya belum sih. Sudah mulai. Oh. Iya. Untuk ininya sih akunya Ibrani. Iya, jadi Instagram, TikTok itu pasti namanya Ibrani. Penulisannya gimana gitu? Ada hashtagnya gitu. Iya, Iif. Pelangi. Jangan lupa ya Sobat Star. Iif Pelangi, jangan Pelangi lupa udah. di follow. Iya, bener. Tinggal kalian search aja dengan Iif. Untuk posting seperti itu video ataupun di TikTok itu terkonsep satu hari ini aku harus produktif atau gimana? Enggak sih sebenarnya. Jadi kalau memang saya itu kan enggak ada tujuan pekerjaan. Lebihnya saya itu main sosial media pertama karena saya adalah orang IT. Iya. Jadi harus mengikuti perkembangan teknologi. Iya. Sampai- Saya nggak mungkin dong saya tanya sama mahasiswa atau Bu ini gimana ya caranya bikin video seperti ini. Saya nggak bisa, Iya, ya kan. betul. Apalagi kan ini adalah sosial media yang sedang viral saat ini kan dari Facebook, Instagram, TikTok, ya kan. Karena sosial media itu setiap tahunnya berevolusi, ya kan. Dan yang sekarang itu masih berkembang itu adalah Facebook, Instagram, ya kan masih tetap bertahan Iya, ya, maksudnya bertahan. Nah itu kemudian muncullah TikTok. Kalau misalkan kalau TikTok kan saya belajar ya, jadi bikin TikTok itu ingin mempelajari aja algoritma TikTok. Kalau TikTok kan lebih pada bukan user mencari konten, tapi kontenlah yang mencari user. Iya, karena memang dia menggunakan apa ya, teknologi AI, kecerdasan buatan. Jadi ditambahkan kecerdasan pada sistem sama seperti manusia. Bahkan mungkin TikTok tuh lebih lebih memahami kita daripada orang dekat kita loh. Iya. Keinginan kita tuh apa sih? Sehingga dia tuh akan menyajikan konten-konten sesuai apa yang kita inginkan. Makanya terkenal dengan FYP kan. Iya, gitu Iya. Berbeda dengan Apa gitu Instagram. ya? Oh iya. Iya kan? Kadang kita ingin apa itu juga udah muncul. Oh, udah muncul. Yang kita inginkan gitu ya. Iya, kalau dulu di Facebook, itu kan memang maunya kayak yang muncul itu yang berteman dengan kita, ya kan? Kalau misalkan dia nggak berteman dengan kita, dia nggak akan muncul. Atau kalau kita ingin mencari sesuatu, kita searching dulu Iya, kan. cari. Kalau TikTok kan enggak kan? Jadi bukan user yang mencari konten, tapi Konten konten yang mencari mencari user. Jadi memang semakin kita banyak mencari, TikToknya itu semakin cerdas gitu. Jadi kenapa saya main sosial media ABCDZ ya, salah satunya ya untuk mengetahui perkembangan sosial media yang selalu berevolusi. Seperti itu. Contoh dulu kan Facebook, kemudian untuk lebihnya ke picture yang sempat foto keren dan bagus itu masuk ke Instagram, ya kan? Efek gitu ya, biar cantik gitu ya, walaupun belum mandi ya Bu ya. Terlalu efek ya. Instagram Iya, lebih betul. kayak ribet banget kan seperti itu ya, kalau misalkan dicuci dan segala macamnya. Kalau TikTok itu benar-benar itu kita nggak perlu jangan cari konten yang akan menyediakan ya. Kalau untuk membuat konten-kontennya juga mudah. Bahkan anak kecil pun itu bisa dia membuat TikTok karena memang tadi tombol-tombol yang digunakan juga sangat mudah sekali. Contoh misalkan di YouTube, orang ketika ingin bikin konten YouTube kan harus betul-betul dia punya peralatan khusus dan segala macamnya seperti itu. Kalau di TikTok itu sudah ada musiknya, ada kontennya, kita tinggal ngikutin aja ya kan. Bahkan kalau dulu di TikTok copy paste itu adalah sesuatu yang wajar, berbeda di YouTube dan Instagram. Kalau ada copy paste itu kena ya kan. Cintanya Iya, kalau di TikTok kan enggak. Sebenarnya kan kalau TikTok itu adalah buatan Cina, kemudian disatukan dengan Musical.ly jadi satu. Dan kan. Dan tidak hanya untuk sekedar kadang juga di TikTok juga ada TikTok ya kan.
sekarang orang seperti cari ini. cuan Iya. dari sosial media kan. Orang-orang kaya itu sekarang bukan orang tua tapi anak-anak muda. Bener-bener. Iya, kreatif, ada kreatif, iya kan? Iya. Jangan-jangan masuk affiliate ini. Enggak. belum mencoba. Belum mencoba. Nah, tadi kan sudah bicara banyak nih Bu ya. Sepertinya pertanyaan yang sangat diidam-idamkan para sobat star semuanya ya. Iya. Sebenarnya Ibu tuh sudah punya pawang belum sih gitu Bu? Mau tahu? Mau tahu dong. Udah ada yang sakit hati loh. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya sudah. Alhamdulillah. Jadi Udah nggak sakit hati ya. Gitu loh ya guys, jangan Bunda Ibu Ivi sudah punya pawang loh ya guys. mending mungkin udah kita aja ya. Iya. Kamu aja, aku jangan. Kamu jawab. Mungkin kita udah ngobrol banyak ya. Ada boleh nih posting statement dari Ibu Ivi buat sobat star semua. Sobat Radio Star ya, ini berpikir kalau sedikit dia jadi profesi atau hobinya dia dosen itu hobinya baca buku ya. Nggak selalu seperti itu ya. Dia setiap orang itu kan punya caranya masing-masing untuk mengasihkan diri ya. Tidak hanya dosen saja atau profesi yang lain juga sama, mereka juga butuh hiburan, tidak selalu bekerja terus karena setiap individu itu perlu merefleksikan dirinya dengan caranya yang masing-masing untuk menstabilkan dirinya supaya dia bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, bisa fokus dengan pekerjaannya seperti itu. Sobat star semua. Jadi tuh setiap orang tuh punya caranya tersendiri untuk biar dia merasa terus healing versi seseorang itu. Ya, terima kasih Bu Ivi sudah mau menyempatkan waktu untuk diundang di acara apa? Star Podcast pada siang hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak ya. Buat sobat star semuanya, tetap saksikan kita di Star Podcast tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dan bersama dengan host-host yang Kece badai tentunya. Sebelum ditutup, jangan lupa yang belum follow Instagram dan TikToknya Radio Star yaitu @radiostar_winsaizu dan YouTube-nya Radio Star Official tentunya. akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.